Waalaikumsalam. Let them come. Cek, becek. Halo Sobat ID Movie semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang akan kembali menemani waktu santai sobat semua dengan merangkum alur cerita film action sejarah. Berhubung karena bulan ini merupakan bulan suci Ramadan, jadi saya akan mencoba merangkum alur cerita film yang di dalamnya terkandung nilai sejarah dan religius. Bercerita tentang perjuangan Saladin dalam memimpin umat muslim untuk merebut kembali tanah leluhurnya dari umat Kristiani. Dan secara garis besar, film kali ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pandai besi yang pergi ke Yerusalem untuk mencari pengampunan atas dosa yang telah ia lakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia malah menjelma menjadi seorang kesatria pembela sekaligus penyelamat rakyat Kristen di Yerusalem. Jujur ya sob, saya pribadi udah nonton film ini berulang kali dan gak ada bosan-bosannya sob. Ditambah lagi udah ya curhatnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur film Kingdom of Heaven. Hampir 100 tahun sejak armada Kristen dari Eropa menawan Yerusalem. Eropa berada dalam cengkraman penjajahan dan kemiskinan, hingga tuan tanah atau rakyat jelata memilih untuk merantau ke Tanah Suci, mengadu nasib atau mencari keselamatan sob. Berlatar di Prancis tahun 1184. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang tukang gali kubur dan seorang pendeta yang hendak memakamkan mayat seorang wanita. Sebelum memakamkan mayat tersebut, pendeta itu terlihat mengambil sebuah kalung salib yang dikenakan oleh wanita itu. Belum sempat mereka mengubur mayat itu, tiba-tiba melintaslah beberapa tentara perang salib. Mereka merupakan tentara yang berada di bawah pimpinan dari seorang kesatria bernama Baron, atau yang lebih dikenal dengan julukan Godfrey. Diketahui mereka sedang dalam perjalanan menuju salah satu kastil di wilayah tersebut. Setibanya mereka di tempat tujuan, mereka terlihat disambut oleh Lord Kastil itu, yang tidak lain adalah adik dari Baron. There against the Saracen Saladin, that king gibberish. Saracens, as you call them. Scene lalu berpindah ke seorang pria tampan dan pemberani bernama Belian, yang diketahui merupakan suami dari wanita yang di awal film tadi dikubur. Di sini, ia baru saja dikeluarkan dari sebuah tahanan. Dengan diantar oleh sang pendeta, ia kemudian menuju tempat istrinya dimakamkan. Menurut informasi yang ia dapat dari pendeta tersebut, istrinya meninggal bunuh diri karena frustasi anaknya tak selamat sewaktu dilahirkan. Always turn the other cheek. Call me a liar. Huh? That is a sin. Tak ingin berlama-lama berkabuh, Belian pun kembali memulai pekerjaannya. We shall work. Jadi sob, si Belian ini diceritakan berprofesi sebagai seorang pandai besi. Tak lama setelah itu, datanglah Baron beserta rombongannya. Di sini, ia bermaksud menyewa rumah Belian untuk dijadikan tempat beristirahat sejenak sebelum ia melanjutkan perjalanannya kembali ke Yerusalem. Says yes. He's made great engines for siege. Setelah cukup lama berada di rumah itu, Baron tiba-tiba menghampiri Belian dan berkata bahwa Belian merupakan anak kandungnya. Dari sini sob kita dapat mengetahui bahwa maksud dari kembalinya Baron ke Prancis adalah untuk menemui anaknya dan meminta pengampunan darinya. Belian yang memang tidak pernah mengetahui siapa ayahnya, nampak hanya mendengarnya dengan ekspresi datar. Tak hanya sampai di situ, Baron lalu mengajak Belian untuk ikut bersamanya ke Yerusalem, sebab ia merupakan calon pewaris dari Lord Baron. Mendengar itu, Belian sama sekali tidak tertarik dan memilih untuk tetap tinggal di rumah kumuhnya. I am Godfrey. I want nothing. My place is here.
yang membuat Baron beserta rombongannya bergegas melanjutkan perjalanan dan meninggalkan daerah kumuh tersebut. Bersamaan dengan itu, salah seorang pendeta yang juga ikut dalam pemakaman istrinya mendengar obrolan mereka tadi, dan entah kenapa sob, ia malah menyuruh Belian untuk ikut dengan rombongan tentara salib tersebut, serta berkata bahwa ia dapat meminta pengampunan di tanah suci atas dosa yang telah dilakukan oleh istrinya. Namun Belian tetap kekeh dengan pendiriannya untuk tetap tinggal di sana, sampai ia pun melihat sebuah kalung yang dikenakan oleh pria tersebut. Dari sini Belian tahu bahwa bisa jadi istrinya tidaklah mengakhiri hidupnya sendiri, melainkan dihabisi. Hingga akhirnya Belian yang telah menghabisi pendeta itu segera pergi berkuda menyusul ayahnya. Setelah mereka bertemu, ia langsung berterus terang pada Baron bahwa ia telah melakukan pembunuhan. Belian pun bertanya pada sang ayah, apakah betul di Yerusalem ia bisa menebus dosanya dan dosa dari istrinya. Bukannya menjawab pertanyaan anaknya, Baron di sini hanya mengajaknya untuk ikut bersamanya ke Yerusalem agar mencari tahu kebenarannya. Dalam perjalanan mereka, Belian diajari cara bertarung menggunakan pedang. Come on, back, guard of the hook. Tak lama setelah mereka bertarung, datanglah keponakan dari Baron. Ia merupakan anak dari kakak Baron, yaitu penguasa wilayah tersebut. Di sini ia bermaksud untuk membawa kembali Belian untuk dihukum atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Namun dengan tegas, Baron dan anak buahnya menolak untuk membiarkan Belian ikut bersama mereka. Mendengar itu, mereka pun memilih untuk mundur. Tak lama setelah itu sob, tiba-tiba ternyata mereka sama sekali tidaklah mundur dan justru malah melakukan serangan secara mendadak dan brutal. Bahkan beberapa anak buah setianya harus tumbang karena terkena serangan anak panah yang membabi buta. Namun beruntungnya pasukan telaten Baron berhasil menghabisi lawannya satu persatu. Meskipun Baron di sini juga terkena anak panah yang menancap tepat di bawah lengannya, tapi ia tetap melakukan perlawanan dan berhasil menghabisi keponakan yang hendak kabur. Take your helmet off. I am the son of... Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan dan telah sampai di sebuah pelabuhan bernama Messina, yakni tempat persinggahan terakhir sebelum menyeberang ke Tanah Suci. Di sini, Baron terlihat semakin menderita akibat luka serius, bekas panah yang mengenainya. Tak lama, datanglah seseorang yang bernama Guy de Lusignan. Sebut saja Guy. Ia merupakan pemimpin dari pasukan Kristen Yerusalem. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa hubungan antara Guy dan Baron tidaklah baik. Bahkan Guy di sini sempat-sempatnya mengatai Belian sebagai anak haram dari salah satu hubungan gelap Baron. Melihat kondisi Baron yang semakin parah, mereka pun akhirnya memilih untuk membawanya ke salah satu penginapan di sana. Dalam penginapan itu, Baron ingin Belian berjanji untuk melayani Raja Yerusalem dan membuat dunia yang lebih baik, yakni kerajaan dengan hati nurani, di mana terletak perdamaian antara umat Kristen dan Muslim yang hidup saling berdampingan di bawah kepemimpinan Saladin dan Raja Yerusalem saat ini. Malam harinya, Belian tiba-tiba dipanggil untuk menghadap ke ayahnya. Sesampainya ia di sana, dalam kondisi sekarat, Godfrey melantik anaknya menjadi seorang kesatria Baron dari Ibelin. Safeguard the helpless. Be brave and upright without fear. Setelah memberikan cincin dan pedang warisan kepada anaknya, Godfrey pun menghembuskan nafas terakhirnya. Selepas kematian ayahnya, pendeta setia dari Godfrey, sebut saja Christian, menyuruh Belian untuk melanjutkan perjalanannya sendiri menuju Yerusalem, sebab masih ada urusan yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Dengan itu, Belian akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Tanah Suci dengan mengendarai sebuah kapal. Namun sayang, di tengah perjalanannya, kapal yang ia tumpangi karam akibat ombak dan badai yang begitu kencang.
Siang harinya, Belian tersadar dan telah terdampar di sebuah pesisir pantai di antara mayat dan kuda yang berserakan. Tak lama, ia melihat seekor kuda yang masih hidup. Saat hendak melepaskan kuda itu, tiba-tiba ia pun terpaksa harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki di tengah gurun pasir dan berhasil menemukan mata air. Bersamaan dengan itu, kudanya yang tadi kabur meninggalkannya tiba-tiba datang ke tempat itu untuk minum. Pucuk dicinta kuda pun tiba. Tak lama, dua orang Sarasen tiba-tiba menghampirinya dan mengakui bahwa kuda yang dimiliki Belian merupakan miliknya karena tepat berada di atas tanahnya. Mendengar itu, Belian tentu saja tidak membiarkan kudanya diambil. Hingga majikan orang tersebut pun menantang Belian untuk berduel mendapatkan kuda itu. Setelah berhasil mengalahkan majikan budak tersebut, Belian memilih untuk tidak mengakhiri hidup budak itu dan hanya menyuruh ia untuk mengantarnya ke kota Yerusalem. Sesampainya mereka di kota Yerusalem, Belian lalu membebaskan budak tersebut dan bahkan memberikan kudanya. I'm your prisoner. Be about your business. Before ever you meet them. Belian lalu melanjutkan tujuan utamanya datang ke Yerusalem, yakni untuk meminta pengampunan atas dosa yang telah ia dan istrinya lakukan. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia menyempatkan untuk mengubur kalung istrinya di sana bersama dengan sejuta kenangannya. Di tengah kota, Belian yang sedang berjalan diikuti oleh segerombolan prajurit yang melihat pedang Godfrey di bawahnya. Hingga salah satu prajurit setia Godfrey bernama Almaric menanyakan ciri dari Godfrey pada Belian. Belian yang paham akan ciri dari ayahnya tentu menjawab semua pertanyaan demi pertanyaan dengan benar. Hingga akhirnya, Come with us. My lord. pagi harinya, saat Belian terbangun dari tidur, ia lalu diperlakukan bak seorang raja. Tak lama, datanglah Christian yang baru saja tiba di Yerusalem. Ia lalu mengajak Belian untuk ikut bersamanya ke kantor Marsal Yerusalem. Dalam perjalanan, kita diperlihatkan beberapa kesatria bait yang dihukum gantung karena melanggar perjanjian damai antara umat Kristen dan Muslim. Not Christ, I think. Di dalam kantor Marsal itu, kita lalu diperkenalkan dengan Renal de Catillon, sebut saja Renal, serta pemimpin dari Marsal Yerusalem bernama Tiberias. Di sini, Renal dituduh telah melanggar janji perdamaian dengan umat Muslim dengan memerintahkan kesatria baitnya untuk menyerang dan menghabisi kaum Sarasen yang melintas di wilayah Yerusalem. Jadi nih ya sob, umat Muslim pada masa itu juga dikenal dengan sebutan kaum Sarasen. Namun dengan tegas, Renal tidak membenarkan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Karena Tiberias tidak memiliki cukup bukti yang kuat, ia pun terpaksa harus melepaskan Renal. Bersamaan dengan itu, Belian dan Christian yang baru saja tiba langsung disambut dengan baik oleh Tiberias yang merupakan teman baik dari Godfrey. Ia lalu mengajak Belian untuk pergi bersamanya makan bersama dalam istana kerajaan Yerusalem. Dalam istana, kita diperkenalkan dengan istri dari Guy yang bernama Sibila. Ia juga merupakan adik kandung dari Raja Yerusalem. Di tengah makan siang bersama mereka, Guy yang tiba-tiba melihat keberadaan Belian di meja itu juga memilih untuk meninggalkan meja makan tersebut karena merasa tidak sudi makan bersamanya. Dari sini juga terlihat jelas bahwa Sibila tidaklah mencintai Guy sebagai suaminya. Tak lama setelah itu, salah satu pelayan mendatangi meja makan dan memberitahukan pada Tiberias bahwa raja ingin menemui putra dari Godfrey. Tiberias yang ingin mengantar Belian tiba-tiba dihentikan oleh Sibila dan menawarkan dirinya yang mengantar Belian menemui raja. Dalam perjalanan mereka, terang-terangan di sini Sibila berusaha untuk menggoda Belian. Ya, tampaknya istri dari Guy ini menyukai si Belian sob.
Lanjut, Belian pun akhirnya menemui Raja Yerusalem yang tampak mengenakan sebuah topeng dan sekujur tubuhnya dibalut dengan perban. Diketahui sob, Raja Yerusalem terkena sebuah penyakit yang bernama kusta, di mana pada saat itu penyakit ini belum ditemukan obatnya. Jadi nih ya sob, penyakit kusta itu adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Di sini terlihat Belian dan Raja mengobrol bak seorang yang telah lama akrab. Setelah cukup lama bercerita, Raja Yerusalem lalu meminta Belian untuk kembali ke rumah ayahnya di Ibelin dan melindungi jalan bagi para pengembara. Sesampainya ia dan pasukan kecilnya di rumah ayahnya, ia langsung disambut oleh pelayan setianya dan memperlihatkan suasana Ibelin yang tampak kumuh, kering, dan tandus. Belian yang melihat kekeringan di wilayah itu langsung berinisiatif untuk mencari sumber mata air. Jujur ya sob, scene ini merupakan salah satu favorit Mimin, di mana si Belian berusaha untuk merubah lingkungan yang kering dan tandus ini menjadi lingkungan yang hidup dan subur. Di tengah kesibukan Belian dan warganya, tiba-tiba Sibila beserta rombongannya yang sedang dalam perjalanan menuju Kana memilih singgah untuk beristirahat di rumah Belian. Setelah pekerjaannya selesai, Belian lalu bergegas pulang ke rumahnya. Dari sini, Belian mulai menyadari maksud lain dari kedatangan Sibila yang tampak terus menggodanya. Hari demi hari berlalu, terlihat perubahan drastis wilayah Ibelin yang awalnya tandus, kumuh, dan kering kini telah menjadi wilayah yang subur dan hijau. Hingga pada malam harinya, Sibila yang tampaknya sudah tidak bisa lagi menahan hasratnya, ia langsung mendatangi Belian di kamar tidurnya. Dan tanpa banyak bacot, Sibila pun langsung melakukan aksinya, mati lampu. Keesokan harinya, kita berpindah ke Guy dan Renal yang terlihat sedang bersama pasukan baitnya bersiap untuk menyerang kaum Saracen yang sedang melintas. Dan tanpa pikir panjang atas pelanggaran sumpah perdamaian Raja Yerusalem dan Saladin, mereka pun melakukan serangan. Setelah penyerangan yang dilakukan oleh pasukan bait yang dipimpin oleh Renal dan Guy, Raja Yerusalem pun melakukan persidangan. Di sini dengan tegas, Tiberias dan pasukannya memilih untuk hidup berdampingan bersama umat muslim dengan tidak berperang melawan Saladin. Namun, pasukan bait dan pendetanya tetap kekeh dan bersikeras untuk melakukan peperangan melawan Saladin dengan alasan atas kehendak Tuhan. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba sebuah surat dari Saladin datang. Di mana isi dari surat itu ialah Saladin telah menyeberangi Yordan bersama dengan 200.000 prajuritnya, dan dengan terpaksa Raja Yerusalem akan memimpin pasukannya untuk menghadapi pasukan Saladin. I will lead the army. Assemble the army. Kembali ke Belian dan Sibila sob. Saat Sibila hendak pulang, tiba-tiba datanglah seorang prajurit pembawa pesan dari Raja Yerusalem untuk Belian. Ia menyampaikan bahwa Raja berpesan pada Belian untuk melindungi penduduk desanya. Mendengar itu, Belian dan pasukan kecilnya pun segera bergegas menuju Kerak, kastil dari Renal. Di luar benteng Kerak, terlihat masih begitu banyak warga yang belum masuk ke dalam benteng. Sementara pasukan kavaleri Saladin telah mendekat. Belian yang tak ingin banyak warga menjadi korban, ia pun memilih untuk melanggar perintah dari Raja Yerusalem dan memilih untuk melakukan perlawanan dengan pasukan kecilnya, sembari menunggu kedatangan raja dan pasukannya agar masyarakat dapat masuk ke dalam benteng dengan selamat.
Pasukan Belian yang berjumlah sedikit tentu benar-benar kewalahan menghadapi pasukan lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak, hingga mereka semua pun tumbang. Saat pasukan kecil Belian telah dikalahkan, pasukan yang masih hidup lalu dikumpulkan, begitu pula dengan Belian yang terlihat dibawa ke pemimpin pasukan kavaleri Saladin. Saat hendak dieksekusi, tiba-tiba ia malah tidak dieksekusi karena ternyata nih sob, pemimpin dari pasukan kavaleri Saladin ini adalah seorang budak yang di awal film tadi tidak dibunuh oleh Belian dan dibiarkan untuk pergi. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa orang yang ia biarkan hidup itu bukanlah seorang budak, melainkan tuan dari orang yang ia habisi. Ia pun dibiarkan untuk pergi bersama dengan pasukannya yang masih selamat. Tak lama, Saladin bersama dengan 200.000 pasukannya telah berhasil sampai di Kerak. Namun bersamaan dengan itu juga, pasukan tentara Yerusalem telah sampai di sana. Kedua pemimpin lalu maju untuk berunding. Dalam pertemuan kedua raja itu, Raja Yerusalem meminta agar Saladin menarik mundur kembali pasukannya, dan ia berjanji akan menghukum Renal atas pelanggaran janji perdamaian yang telah ia langgar. Karena begitu banyak pertimbangan dari Saladin, ia pun menyetujuinya dan akan menarik mundur pasukannya. Namun sebelum ia pergi, Saladin yang prihatin melihat kondisi dari Raja Yerusalem, ia berjanji akan mengirimkan tabib terbaiknya untuk membantu mengobati penyakitnya sob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setibanya Raja Yerusalem dalam kastil Renal, dengan kondisi tubuh tidak sehatnya, ia langsung memberi pelajaran pada Renal. Dan atas perbuatannya itu, Renal pun akhirnya ditahan oleh pihak kerajaan. Dalam kondisi sakitnya, Raja lalu memanggil Belian dan memujinya atas tindakan yang dilakukan hari ini. Gai yang melihat itu tampak begitu tidak senang. Ditambah lagi, Belian di sini sempat-sempatnya lirik-lirikan dengan Sibila, yang membuat Gai mulai tahu akan hubungan gelap mereka sob. Berpindah ke camp Saladin, terlihat salah satu pemimpin dari sekutu Saladin tidak terima dengan kemunduran pasukan mereka. Namun, dengan kejeniusannya, Saladin menjawab bahwa hasil peperangan memanglah ditentukan oleh Tuhan, tetapi juga ditentukan oleh persiapan, jumlah prajurit, serta tak adanya penyakit dan ketersediaan air. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat Saladin memilih untuk menarik mundur pasukannya sementara. Scene lalu berpindah ke Belian yang terlihat menghadap ke sang raja. Dalam kondisi sakitnya yang makin parah, raja berkata pada Belian bahwa jika ia menyerahkan kekuasaannya pada Gai, maka ia akan mengambil kekuasaan melalui adiknya, dan sudah pasti ia akan memicu perang dengan kaum muslim. Namun setelah berunding dengan Tiberias, mereka memutuskan bahwa Belianlah yang akan memimpin pasukan di Yerusalem dan meminta kebisaan dia untuk melindungi anak Sibila setelah diangkat menjadi raja. Dan bukan hanya itu sob, ia juga meminta untuk menikahi Sibila saat dia sudah bercerai dengan Gai. Dan setelah perceraian mereka, Gai akan dihukum bersama dengan pasukannya yang tak ingin bersumpah setia pada Belian. Mendengar itu, Belian masih sempat-sempatnya memperlihatkan sifat empatiknya pada Gai yang sudah jelas-jelas membenci dan selalu menghina dirinya, dengan berkata ia tidak ingin menjadi penyebab dari kejadian tersebut. Keesokan harinya, Sibila menemui kakaknya yang sudah sekarat. Saat menjelang kematiannya, mereka terlihat bercerita tentang masa lalu mereka, hingga Raja Yerusalem pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sibila lalu pergi melihat anaknya yang sedang bermain. Tak lama mereka didatangi oleh Gai. Di sini Gai membuat kesepakatan dengan Sibila, di mana seperti yang diketahui bahwa Gai ini memiliki pasukan terbesar di kerajaan, ditambah lagi dukungan dari pasukan Bait. Ia lalu berkata pada Sibila bahwa ia bisa saja merebut kekuasaan dengan pertumpahan darah jika ia mau. Namun ia juga menawarkan kesatrianya, asalkan ia bersedia menjadi istrinya yang seutuhnya. Karena tidak ada pilihan lain, ditambah lagi sang raja saat ini telah wafat, ia pun terpaksa menyetujuinya sob. Setelah kematian sang raja, anak dari Sibila pun dinobatkan menjadi Raja Yerusalem yang baru.
Dengan didampingi ibunya sebagai ratu, mereka terlihat menandatangani beberapa surat kerajaan, baik itu perjanjian damai dengan Saladin dan lain-lain. Di tengah kesibukan mereka, anak Sibila tiba-tiba terkena cairan tinta panas. Namun, ia sama sekali tidak merasakan apapun. Sibila yang melihat itu langsung mengetahui dan mulai curiga bahwa anaknya juga terkena penyakit kusta sama seperti pamannya. Malam harinya, Sibila lalu memanggil tabib untuk memeriksa kondisi anaknya. Dan setelah diperiksa, ternyata betul anaknya tersebut juga terkena penyakit kusta. Mengetahui hal itu, Sibila tampak begitu terpukul. Hari demi hari berlalu. Rumor tentang penyakit yang diderita anaknya sudah menyebar ke seluruh penduduk Yerusalem. Hingga dengan sangat terpaksa, Sibila yang tak ingin melihat anaknya menderita dengan penyakitnya, ia lalu memilih untuk memberikan kedamaian pada anaknya dengan meracuninya. Dan dengan itu, Sibila diangkat sebagai pewaris tahta kerajaan Yerusalem, serta suaminya Gai menjadi raja Yerusalem yang baru. Long live the king! Setelah pelantikannya, Gai pergi menemui Renal untuk memberikan peperangan. Renal yang juga telah lama menantikan peperangan itu, tentu dengan senang hati melakukannya. Namun sebelum itu, mereka berencana untuk melenyapkan Belian. Belian yang terlihat tengah merenung, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok pasukan bait yang diperintahkan untuk menghabisinya. Dan tanpa banyak bacot, terjadilah baku hantam. Dengan skill bertarungnya, Belian berhasil menumbangkan beberapa lawannya. Sayangnya, ia ditumbangkan oleh musuh terakhirnya. Namun, saat hendak untuk menghabisi Belian, tiba-tiba Belian berhasil menancapkan sebuah belati tepat di topeng wajah musuhnya. Bersamaan dengan itu, pasukan bait yang dipimpin oleh Renal mulai menyulut peperangan dengan melakukan pembantaian terhadap kaum Sarasen. Bahkan, Renal yang juga menemukan adik perempuan dari Saladin juga langsung ia habisi. Atas pembantaian yang dilakukannya itu, Saladin lalu mengirim utusannya ke Yerusalem untuk meminta jasad adiknya dikembalikan. Dan bukannya memberikan jawaban yang baik, Gai justru di sini malah memberikan Saladin jawaban dengan Setelah melakukan hal yang tak terpuji itu, Gai lalu mengumpulkan pasukannya dan hendak untuk pergi menyerang kaum muslim. Namun, Belian yang berhasil selamat dari pertarungannya tadi, tiba-tiba muncul dan langsung mengeluarkan pendapatnya agar pasukan salib tidak pergi menyerang musuh. Sebab sejatinya, pasukan Saladin memang menunggu mereka melakukan kesalahan untuk keluar dari benteng dan menyerang pasukannya tanpa persediaan air. Tiberias yang mendengar perkataan Belian, angkat suara dengan berkata, ia dan pasukannya tak akan ikut andil dalam pertempuran tersebut. Namun, Gai dengan angkuhnya tetap bersikeras untuk melakukan penyerangan. Ditambah lagi, para uskup juga meyakinkan mereka bahwa Tuhan telah menghendaki peperangan itu. Pasukan salib Yerusalem pun mulai bergerak menuju medan peperangan. Di tengah perjalanan, pasukan salib mulai tampak kewalahan akibat dehidrasi serta kurangnya persediaan air mereka. Bahkan satu persatu prajuritnya terlihat tumbang sebelum sampai di medan tempur. Sementara pasukan Saladin yang memang telah menunggu kedatangan mereka, melihat pasukan musuh yang telah mendekat, mereka pun segera melakukan penyerangan. Dan tanpa adanya perlawanan yang berarti, pasukan Saladin berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Setelah pertempuran itu, Belian dan Tiberias mendatangi lokasi peperangan. Terlihat begitu banyak mayat yang berserakan di mana-mana. Dari sini, Tiberias sadar bahwa awalnya ia berpikir berperang untuk Tuhan, hingga ia menyadari bahwa mereka ternyata berperang hanya demi kekayaan dan tanah. Ia yang merasa malu dengan semua itu, akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Yerusalem bersama pasukannya. Dengan kekalahan pasukan Yerusalem, Belian segera pulang untuk menyiapkan pertahanan. Tak lama, pasukan Saladin pun mulai muncul dan tepat telah berada di depan benteng mereka.
Dengan pasukan yang tersisa, ia mulai menyusun strategi untuk dapat mempertahankan kota. Bersamaan dengan itu, uskup kerajaan lalu mengajaknya agar ia kabur meninggalkan kota Yerusalem dengan mengendarai kuda tercepat. Namun, Belian dengan jiwa kesatria gagah beraninya tetap bersikeras akan tinggal mempertahankan kota dan menyelamatkan warga di dalamnya. Dan seperti biasa sob, sebelum melakukan peperangan, pidato pembakar semangat kembali dikeluarkan. It has fallen to us over an offense we did not give to defend Jerusalem, which is more holy. The Muslim places of worship. Who has claim? What is Jerusalem? All have claim living within these walls. Uskup yang mendengar itu lalu mempertanyakan bagaimana ia bisa mempertahankan kota tanpa adanya kesatria. Dan hal tak terduga pun dilakukan oleh Belian, di mana ia mengangkat pelayan kerajaan serta semua rakyat yang ada dalam tembok itu menjadi seorang kesatria, layaknya seperti ia dilantik dan disumpah oleh ayahnya. Malam harinya, pasukan Saladin memulai serangan pembukanya. Pada serangan pertama ini, pasukan Yerusalem tidak melakukan pembalasan dan hanya melakukan pertahanan. Keesokan harinya, pasukan Saladin kembali bersiap untuk melakukan serangan. Namun sebelum itu, mereka melakukan sholat secara berjamaah. Setelah melakukan sholat, mereka pun kembali melakukan serangan dengan bergerak maju mendekati benteng. Dan sesuai dengan strategi Belian, ia pun mulai melakukan serangan pembalasan. Pada peperangan hari itu, layaknya terjadi hujan panah dan bola api, hingga pasukan Saladin yang menggunakan menara tangga tampak berhasil mendekati tembok. Namun saat prajuritnya hendak keluar, mereka lalu dihujani dengan lemparan bom molotov yang membuat mereka semua terbakar. Di sisi lain, prajurit Saladin juga tampak telah menggeber-geber pintu gerbang benteng. Belum sempat mereka membuka pintu gerbang itu, mereka langsung disirami dengan minyak dan dibakar. Yang membuat serangan kedua itu dimenangkan oleh pihak Yerusalem. Setelah penyerangan itu, Belian kembali menyusun strategi untuk mempertahankan tembok. Keesokan harinya, pasukan Saladin kembali melakukan serangannya, dan tentu serangan ini lebih masif dari sebelumnya. Bahkan salah satu pertahanan tembok telah berhasil dikuasai oleh pihak Saladin dengan mengibarkan panji kekaisarannya. Belian yang melihat itu segera pergi untuk mengambil alih kembali tempat tersebut. Walaupun di sini ia harus terluka akibat sabetan pedang musuhnya. Dan berkat strateginya yang matang, ia berhasil menumbangkan menara tangga pihak musuh yang membuat musuhnya kocar-kacir. Belian pun kembali berhasil memukul mundur pasukan Saladin. Pada serangan ketiganya itu, begitu banyak korban dari kubu Saladin, hingga pada malam harinya, salah satu prajurit Saladin melaporkan titik lemah dari benteng Yerusalem pada Raja Saladin. Di sisi lain, pihak Yerusalem tampak memperkokoh bagian benteng yang sudah sangat lemah. Di sini, Belian meyakini bahwa pihak musuh pasti akan fokus menyerang ke titik benteng itu. Keesokan harinya, sebelum melakukan serangan, pihak Muslim memperingati prajuritnya. Jika mereka berhasil meruntuhkan tembok, maka mereka dilarang untuk menyiksa tawanan dan harus membiarkan mereka hidup. Sementara di dalam tembok kerajaan, terlihat Belian kembali memberikan pidatonya kepada prajurit Yerusalem yang tersisa. When this wall comes down, break this army here. If you throw down your arm, there will be no quarter. Dan pada akhirnya, tembok Yerusalem pun berhasil jebol. Terlihat kedua kubu berjuang mati-matian untuk bisa memenangkan pertempuran. Bahkan pertempuran siang itu berlangsung hingga malam hari, dan sudah pasti begitu banyak korban dari kedua belah pihak. Saking banyaknya korban sob, benteng yang jebol itu
berubah menjadi layaknya tumpukan mayat. Esok paginya, setelah peperangan yang berlangsung selama 3 hari itu, pihak Saladin lalu meminta untuk berunding. Dalam pertemuannya itu, Belian akhirnya menyepakati untuk menyerahkan Yerusalem pada Saladin. Setelah ia mendapatkan jaminan keselamatan semua warganya untuk pergi dari Yerusalem menuju negeri umat Kristen. Surrender Jerusalem. What is Jerusalem worth? Everything. Belian lalu pergi menemui Sibila dan berkata, jika ia ingin hidup bersama Belian, maka ia harus berhenti menjadi ratu. Setelah itu, Gai menantang Belian untuk adu mekanik. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Belian meladeninya. Saat ia hendak untuk mengeksekusi Gai, di sini Belian malah tidak mengakhirinya dan justru memberi kesempatan pada Gai untuk menjadi seorang prajurit sejati. Di sisi lain, Saladin yang telah berhasil menduduki Yerusalem melakukan sujud syukur atas kemenangannya. Para pasukan Saladin juga terlihat mulai merapikan dan mengganti ornamen-ornamen yang ada pada kerajaan Yerusalem. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Belian yang telah kembali ke kampung halamannya bersama dengan Sibila. Kisah dan nama dari Belian yang berhasil membela umat Kristen di Yerusalem telah terdengar ke seluruh penjuru negeri. Ia lalu didatangi oleh tentara salib yang berniat untuk merebut Yerusalem. Namun kali ini pasukan tersebut dipimpin oleh Raja Inggris, yakni Richard I. Belian yang sudah tidak ingin terlibat dalam perang yang mengatasnamakan agama itu, memilih untuk menolaknya dengan berkata, ia hanyalah seorang pandai besi. Film pun tamat. Raja Richard I pergi ke Tanah Suci dan bertempur selama 3 tahun. Hampir 1000 tahun kemudian, perdamaian di Yerusalem belum juga tercipta. Ya, itulah tadi alur cerita dari film Kingdom of Heaven. Bagaimana menurut kalian tentang film ini, sob? Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.